Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo engineer, selamat datang di Potika, Podcast Teknik Industri Unsika Season 2. Kembali lagi bersama saya, Devani Tiara Catur ini atau biasa dipanggil Dedep, sebagai pewawancara yang akan membawakan podcast ini dengan bahasan kedua yang berjudul Akademisi dan Organisasi. Kali ini kita akan mewawancarai seorang mahasiswa yang sangat aktif nih di kampus, di akademik maupun di organisasi. Ayo, siapa kira-kira? Teman-teman pada tahu nggak nih kira-kira siapa? Ini udah ada orangnya nih di sini. Kita sapa dulu kali ya. Ada Kang Muhammad Taufik Rahmat. Halo Kang Muhammad Taufik Rahmat, atau yang biasa disebut Kang Deto ya Kang? Iya, siap. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dedep dan teman-teman ya AMTI dan teman-teman petika nih dari AMTI. Oke, perkenalkan dulu ya. Saya Muhammad Rahmat, saya dari Teknik Industri Angkatan 2018. Terima kasih Dedep udah mengundang saya untuk mengisi materi dan bersharing-sharing ya dengan teman-teman untuk petika kali ini. Oke. Nah, gimana nih Kang kabarnya Kang? Oke, alhamdulillah baik ya. Bagaimana untuk Dedep juga? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Ini kayaknya lagi masa sibuk-sibuknya ya Kang. Kuliah semester 7 ya Kang, berarti OTW semester 7 kan ya Kang? Lagi sibuk-sibuknya banget nih Kang. Iya Dep, karena sibuk-sibuknya karena persiapan KKN juga, kemudian nanti semester 7 juga semester akhir ya untuk mulai mata kuliah yang akan diambil ya. Untuk semester selanjutnya kan semester 8 tinggal fokus untuk TA. Nah, juga dan teman-teman yang lainnya harus semangat untuk melanjutkan ataupun semester-semester selanjutnya, apalagi nanti semester baru nih, kita memasuki semester baru. Oke, makasih ya Kang atas semangatnya kepada kita dan teman-teman teknik industri lainnya. Oke ya Kang, di sini Dedep tuh akan nanya ini beberapa pertanyaan kepada Akang seputar bagaimana cara menjadi diri yang berfokus ke akademik maupun ke organisasi gitu. Dimana tujuannya itu untuk mengangkat kembali semangat teman-teman dan antusias teman-teman untuk dapat memaksimalkan masa-masa kuliah walaupun secara online gitu ya, walaupun secara daring. Apalagi kan sekarang juga PPKM gitu kan ya Kang. Agar teman-teman teknik industri lainnya itu tetap semangat, khususnya tuh di bidang akademik maupun di organisasi gitu Kang. Teruntuk juga ini khusus untuk angkatan 2020 dan 2021 yang mereka tuh ketemunya masih secara virtual gitu ya Kang, belum pernah ketemu secara langsung, jadi mungkin antusiasnya itu masih kurang ya kan. Oke, ya benar banget nih Dep. Oke, bagus banget ya pertanyaan pertama. Untuk mengenai kita menjadikan mahasiswa aktif dalam akademisi dan organisasi itu perlu banget kita, apalagi teman-teman ini ya, teman-teman untuk angkatan 2020 dan 2021 bener banget yang kata Dedep tadi yang dibicarakan, bahwasanya sekarang teman-teman belum bisa berjumpa gitu, belum bisa merasakan kuliah offline itu seperti apa, suasana kampus itu seperti apa, beda dengan angkatan kita ya Dep, angkatan 2018, 19 dan 19 yang bisa bertatap muka dan bisa bersosialisasi baik itu dengan adik tingkat dan kakak tingkat itu sendiri. Oke, mungkin ini untuk mendambah semangat ya teman-teman, baik itu 2020 dan 2021 nih, maba-maba yang baru ya HMTI, calon-calon HMTI yang bagus-bagus banget gitu ya, yang berprestasi tinggi juga nih. Untuk menjadi mahasiswa yang aktif itu dan akademis serta organisasi itu, kita harus yang pertama itu kita harus mempunyai tekad pas awal maba banget, akan mempunyai tekad bahwasanya untuk selalu melanjutkan untuk keaktifan dalam masa sekolah Akang, baik itu dari sekolah SD, SMP dan SMA itu sendiri, untuk aktif di akademis dan organisasi. Tujuannya itu apa sih untuk aktif di organisasi dan akademis itu? Yang pertama, untuk akademisi ini sendiri kita dapat mendapatkan suatu reward itu bagi kita dengan kerja keras kita, belajar kita dengan tekad dengan baik, dan ilmu yang kita dapat itu dapat kita manfaatkan seperti itu dengan baik, serta kita dapat reward juga gitu. Bagaimana caranya kita mendapatkan nilai yang baik, kemudian akademis yang mumpuni dan lain sebagainya. Nah, untuk organisasi ini kita juga harus aktif juga gitu, sebagai mahasiswa, baik itu dalam mengikuti himpunan, badan eksekutif ataupun BEM ataupun lain sebagainya. Kita harus aktif
juga teman-teman. Baik itu nanti kita menjadi anggota himpunan, anggota organisasi-organisasi lain dan lain sebagainya. Apa sih tujuannya? Tujuannya pertama itu relasi. Apabila kita pintar ataupun kita akademisnya baik, apabila nanti kita tidak mempunyai relasi atau tidak mempunyai kawan atau mempunyai sendiri gitu ya. Nah, di organisasi ini juga kita dapat mengeksplor diri kita dapat berkenalan dengan tingkat, kita dapat berkenalan dengan adik tingkat, orang-orang hebat dan lain sebagainya. Jadi pengimbang dari akademis ini sendiri, kita dapat mempunyai poin yang menjadi dukungan untuk kita sendiri gitu nanti untuk kedepannya. Nah, tujuan Akang untuk nanti di organisasi dan akademis ini seperti itu. Akademisnya baik dan organisasinya juga dituntut untuk baik juga gitu. Karena apa? Karena untuk kedepannya juga seperti itu. Oh iya ya Kang. Oke, berarti buat kita agar bisa fokus ke akademis sama ke organisasi gitu. Jadi kita tuh harus mempunyai tekad dari awal gitu ya Kang. Biar membangun semangat-semangat di depan nanti gitu. Kan ya Kang. Iya. Dengar-dengar nih ya Kang, Akang tuh kan aktif banget nih ya di organisasi maupun di akademis. Banyak banget nih kegiatan Akang. Kalau boleh tahu nih ya Kang, kegiatan apa aja sih yang Akang ikutin dari awal masuk kuliah sampai sekarang? Untuk akademis itu sendiri gitu, Akang waktu mahasiswa baru gitu ya sempat mengikuti lomba esai dan lomba LKTI dan lain sebagainya. Tetapi untuk lomba-lomba ini juga gitu, tidak semuanya Akang itu mendapatkan juara atau apa gitu. Banyak banget gitu yang tidak lolos bahkan tidak juara dan itu hanya sebagai peserta aja atau partisipan. Nah, tapi kita harus mempunyai tekad mencoba lagi hingga menjadi hasil gitu. Untuk yang pertama itu kegiatan akademisnya ya seperti lomba-lomba seperti mengikuti LKTI, esai dan sebagainya. Dan alhamdulillah juga untuk kemarin Akang ikut ya untuk kegiatan yang internasional lah gitu. Untuk akademis itu PKM gitu ya, alhamdulillah lolos juga. Terus mengenai organisasinya Akang untuk maba itu pernah mengikuti organisasi seperti panitia dan gitu dari panitia organisasi dari internal atau eksternal dari kampus. Tapi itu menjadi poin penting itu, menjadi pengalaman bagi Akang sendiri dan bagi menambah relasi juga seperti itu. Organisasi yang pernah Akang ikuti juga kan pernah mengikuti organisasi di fakultas ya seperti BEM, kemudian aku juga pernah mengikuti panitia kepanitiaan dan lainnya. Kemudian sekarang aku juga di organisasi ya seperti itu. Untuk tujuannya itu kita balik lagi gitu. Tujuannya itu untuk menambah pengalaman, relasi dan yang penting itu untuk mendapatkan reward gitu. Akang tuh selalu berpikir kita ikut apa-apa tuh kita mendapatkan reward gitu. Rewardnya apa? Yang pertama itu seperti poin pentingnya itu seperti relasi, pengalaman dan sebagainya. Dituntut menjadi bisa gitu. Jadi yang tadinya tidak bisa berbicara di depan umum bisa berbicara dengan depan umum dan sebagainya. Dan kegiatan akademis juga alhamdulillah juga dipercaya oleh bapak dosen menjadi asisten dosen, kemudian dapat sharing-sharing dengan adik tingkat mengenai mata kuliah dan lain sebagainya seperti itu deh. Keren banget sih Kang kegiatannya, wow banyak banget juga ya Kang. Terus juga walaupun apa ya Kang, Akang tuh pantang menyerah ya Kang, tetap fokus sama tujuan gitu kan. Jadi walaupun pernah gagal tapi Akang tuh nggak pernah nyerah gitu. Keren banget sih Kang Deto, sumpah. Siap. Ini juga untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, pelajaran bagi Akang, kemudian pelajaran bagi Dedep, pelajaran berharga juga bahwa apapun kita tujuannya kita ataupun nanti tidak berhasil atau terus mencoba dan mencoba lagi gitu. Apalagi nanti nih buat teman-teman Kotika yang mendengarkan gitu ya, baik itu nanti angkatan 2020, 2021 dan nanti selanjutnya kita harus komitmen untuk tujuan kita seperti itu. Apalagi kita sudah memasuki masa mahasiswa seperti itu. Benar-benar kan, jadi intinya tuh kita harus komitmen gitu ya Kang sama tujuan kita. Oh ya nih Kang, kan Akang tuh organisasinya kan ikut pernah mengikuti BMFT dan juga Formadikip ya Kang ya. Bahkan Formadikip mungkin sampai sekarang ya Kang.
Nah, kalau boleh tahu nih ya Kang, selain organisasi yang di kampus itu, Akang ada nggak sih ikut kegiatan organisasi yang di luar gitu Kang, yang di luar kampus? Oke, iya betul banget Dep, untuk Akang mengikuti ya badan eksekutif mahasiswa Fakultas Teknik ya, pernah menjadi anggota Litbang juga, dan alhamdulillah sekarang dapat menjadi berkontribusi untuk Formatika Musika 2021 menjadi departemen kepala departemen kominfo juga gitu. Nah untuk itu sendiri gitu, organisasi-organisasi itu mungkin Akang fokusnya ke organisasi ini aja sih Dep, untuk wilayah itu, wilayah dari Akang itu aja sih yang eksternalnya seperti itu, tapi akan lebih fokus ke internalnya aja sih gitu, dan baik itu ranahnya fakultas ataupun nanti ranahnya itu bidik misi gitu, seperti itu. Di organisasi daerah gitu ya Kang ya. Makanya Tuh, tadi kan dengar-dengar nih di Formatikip Akang sebagai Kominfo ya Kang ya, kepala departemennya Kominfo ya. betul. Nah, ada nggak sih Kang alasan Akang memilih yang tekstil? Oke, izin menjawab ya sebelumnya, dan juga dari Kominfo juga ya sebetulnya ya. Oke, izin siap. Nah, izin menjawab ya, untuk atasan dari Kominfo ini sendiri gitu ya, Akang tuh lebih suka gitu. Tadi balik lagi ke poin yang relasi gitu. Dari Kominfo ini kita dapat mengetahui gitu bagaimana orang teman-teman baik itu nanti khususnya itu mahasiswa baru gitu, angkatan 2021 ya sekarang. Nah itu bagaimana sih alurnya gitu, alurnya mendapatkan informasi mengenai dunia perkuliahan, kemudian sharing gitu mengenai bagaimana dunia kampus itu seperti apa, kemudian ingin mengenal satu sama lainnya gitu. Akang tuh lebih suka gitu ke teman-teman yang seperti akan memberikan informasi, kemudian sharing pengalaman bagaimana dunia kampus ini seperti apa. Apalagi kan angkatan 2020 sama 2019 itu kan perlu kita gitu ya, perlu kita bimbing juga, perlu kita berikan sharing semangat gitu, bagaimana dunia kampus, apalagi kan dari peralihan dari siswa ke mahasiswa itu seperti apa kan, seperti itu. Nah untuk alasannya juga itu gitu, dari relasi kita sih, ingin menambah relasi, pengalaman, kemudian suka aja gitu ngasih informasi, kemudian dunia desain dan lain sebagainya. Walaupun untuk desain sendiri aku masih belajar juga sih, masih noob juga, tapi kan namanya belajar ya itu, dan kan dibantu juga dengan anggota-anggota lainnya seperti itu. Suka juga sih untuk mengkoordinir juga sih seperti itu. Oh iya iya Kang, keren banget sih alasannya Kang. Ini kan Dadap juga kan Kominfo nih ya Kang, kadang tuh kan suka ada kayak informasi dadakan yang harus di-share gitu. Otomatis kita kan harus ngedit dadakan gitu ya Kang. Itu tuh gimana Kang cara Akang ngebagi waktunya gitu, apalagi kalau misalnya Akang tuh lagi ada kegiatan gitu, misalkan lagi MK atau lagi ngerjain sesuatu gitu Kang. Itu gimana Akang bagi-baginya gitu Kang, bagi waktunya? Oke siap, terima kasih Dede pertanyaannya. Ya benar banget ya, sebagai Kominfo itu seperti bisa dibilang artisnya organisasi ya. Bahkan dari berbagai informasi yang sedikit pun kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya, bagaimana kita menyampaikan informasi tersebut kepada layak ramai, baik itu di medsos dan lain sebagainya. Nah untuk dari Kominfo ini sendiri gitu, untuk membagi waktunya untuk itu, alhamdulillah gitu ya, ada yang mengkoordinir juga mengenai bagian-bagiannya, baik nanti misalkan akan mendapatkan informasi dari atasan gitu, ataupun SC ataupun DO gitu ya. Jadi setiap organisasi masing-masing kan mempunyai nama masing-masing ya. Kalau misalnya di organisasi sekarang itu namanya SC, apabila nanti akan mendapatkan informasi dari SC ataupun kemahasiswaan dan sebagainya, akan langsung menginformasikan itu, nah langsung dieditkan oleh anggota Akang. Kalau misalkan Akang ada waktu juga, atau kita bareng-bareng misalkan akan membuat actionnya, dan teman anggota yang lain membuat membuat desainnya seperti itu. Nah tapi untuk teman-teman Kominfo juga nih, calon-calon Kominfo baik itu angkatan 2020, 2021 nantinya harus yang pertama itu harus siap gitu, siap 24 jam apabila nanti ada informasi dadakan dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan edit, informasi dan sebagainya, teman-teman harus siap untuk komitmen dan bertanggung jawab atas tanggung jawab yang teman-teman sekarang pegang gitu. Baik nanti Kominfo apabila nanti ada
informasi dadakan yang perlu teman-teman share, apalagi kita harus mengetahui nih informasi dari mana dan bagaimana penyampaiannya, harus validasi juga. Seperti itu sih Dep untuk membaginya gitu. Kita juga harus alhamdulillah udah ada plotting-plottingan sih seperti itu. Ini juga buat calon-calon yang lain gitu ya Kang, harus komitmen gitu Ya, sama apa siap. kerjaannya gitu ya Kang. Nah terus Ya, betul banget. pengen nanya juga nih Kang, waktu Akang di BMFT itu pas Akang semester berapa Kang? Oke, untuk di BMFT ya pas itu akan semester 3 sampai semester 4 ya di bidang ya, kalau di BMFT di bidang litbang, penelitian dan pengembangan teknologi seperti itu. Jadi pas angkatan pas Akang semester 3 gitu. Kayak Dede sekarang nih semester 3 semester 3 ke 4 ya. Tapi kan ini kan litbang sama kominfo tuh agak beda ya Kang ya. Alasan Akang tuh kenapa gitu Kang memilih bidang yang agak sedikit berbeda gitu Kang? Oke, siap, izin menjawab Dede. Untuk yang pertama itu kan kalau misalkan di bidang litbang itu kan kalau tidak salah ya berhubungan dengan pendidikan. Seperti kalau misalkan di HMT itu kan pendidikan sama riset ya kalau tidak salah. Nah di litbang juga seperti itu, penelitian dan pengembangan teknologi gitu. Akang lebih suka aja sih gitu, pengen cari pengen mengembangkan gitu, karena kayak pendidikan, bagaimana cara lomba seperti memfasilitasi gitu, kayak lomba-lomba itu seperti apa gitu, dan misalkan lomba esai, LPTI dan sebagainya ya pas proker Akang itu kalau tidak salah. Kemudian bagaimana dunia teknologi itu seperti apa gitu, apalagi kan kita teknik gitu kan harus mengembangkan teknologi itu harus terdepan seperti itu ya. Kemudian untuk dari misi Akang atau tujuan Akang untuk masuk ke litbang itu sendiri itu sih gitu, tertarik bidang pendidikannya gitu, untuk mengajak teman-teman warga teknik ataupun memfasilitasi atau mewadahi, oh ini loh gitu lomba esai ini seperti ini, lomba penulisan LKT ini seperti ini, workshop seperti AutoCAD, aplikasi penunjang dari keteknikan itu seperti ini dan sebagainya. Kemudian kenapa Akang ingin beda banget ya dari pendidikan atau litbang ke kominfo gitu kan jalurnya. Nah ya tadi gitu ingin mencoba hal-hal baru gitu, seperti tadi gitu. Kominfo itu kayak mendapatkan relasi dunia desain, dunia seperti ini gitu, podcast, dunia yang berhubungan dengan kominfo dan lain sebagainya gitu. Jadi ingin menambah pengalaman sih, pengalaman dan ingin mencoba hal-hal baru seperti itu. Oh iya Kang. Jadi itu ya Kang alasan kenapa Akang dari litbang itu ke kominfo ya Kang. Informasinya kita coba-coba buat hal baru gitu ya Kang, pengalaman. Ya betul banget. Bahkan pas Akang jadi juga ya pas SMP itu kan sempat jadi wakil ketua OSIS ya. Nah pas SMA-nya itu Akang tadinya kan dari S2 SMP itu kan S2 ke kayak pendidikan seperti itu, saintis kayak gitu kan pas SMP-nya. Nah pas SMA juga mencoba hal baru gitu, masuk ke sini dan sebagainya. Jadi teman-teman juga nih, teman-teman 2020 dan 2021 atau teman-teman yang mendengarkan Potika juga jangan ragu untuk mencoba hal baru selagi itu hal-hal baru itu positif dan mendapatkan reward ataupun pengalaman terbaik bagi kita selagi kita masih muda, selagi kita menjadi mahasiswa atau mahasiswa. Cobalah hal baru itu selagi positif. Ya Kang, keren sih Kang, keren banget Kang Deto. Sumpah Dedep ngefans deh sama Akang kayak gini, keren banget, kegiatannya tuh banyak, terus tuh Akang manajemen waktu juga bisa gitu kan, mau belajar hal-hal baru gitu. Oke, mungkin Dedep fans pertama nih. Mungkin banyak Kang yang lain cuma nggak bilang kali ya. Siap. Oh iya Kang, tadi kan Dedep dengar juga nih ya Kang, Akang itu kan asdos ya Kang. Kalau boleh tahu nih, Akang tuh asdos dosen siapa aja sih Kang? Oke, izin jawab ya, alhamdulillah ya untuk teman-teman gitu ya. Untuk dari Bapak Ibu dosen mempercayakan saya gitu untuk sharing gitu lah, intinya sharing, kemudian diskusi dengan teman-teman lainnya gitu, baik itu angkatan 2010
2016 adik tingkat, bahkan mungkin teman-teman yang lain yang mendengarkan itu pernah ya belajar bareng bersama saya gitu. Alhamdulillah gitu untuk Bapak Ibu dosen mempercayakan saya untuk menjadi asistennya ataupun membantu beliau ya untuk berkontribusi gitu. Alhamdulillah juga kebanggaan bagi saya juga, pengalaman yang sangat berarti bagi saya selaku menjadi mahasiswa gitu. Untuk kemarin tuh Akang untuk Ibu Rianita gitu, dosen terbaik juga ya, dan teman-teman dan Ibu Rianita kemudian Bapak Afid juga Akang membantu beliau untuk berkontribusi ataupun bisa sharing-sharing gitu seperti dengan teman-teman angkatan 2019 itu mungkin angkatan DDP ya, dari gitu nanti pas kemarin itu membantu gitu bagaimana sharing pengalaman pendidikan itu seperti apa, kemudian mata kuliah ini seperti apa, itu sih. Alhamdulillah deh. Berarti Akang tuh asesnya kita dan Apit ya Kang ya. Tuh, alhamdulillah. Nah Kang, Mungkin Dedep the next nih, amin. sibuk banget sih Kang tapi kayaknya ya Kang kalau jadi asdos. Amin. Siap deh. Oh ya Kang, pengen tanya nih Kang, boleh kan alasan Akang jadi dua asdosnya dosen itu apa? Oke, mungkin yang jawabnya mungkin tidak ada alasan ya. Ini hanya mungkin ini kepercayaan ya, kepercayaan beliau Bapak Ibu dosen mempercayakan saya gitu. Alasan saya juga benar sih gitu. Alasan saya juga pas maba gitu ada terinspirasi dari kakak tingkat, mungkin Dedep juga tahu ya, kakak tingkat yang sangat luar biasa ya di teknik Pilih Nugra ST ya. Akan juga sempat dan bercita-cita gitu seperti ingin deh gitu kayak akang ini gitu, bisa aktif dan lain sebagainya, bisa cara metode pembelajaran ini seperti ini gitu. Jadi alasan akang itu kayak suka aja gitu sharing kayak pengalaman, kemudian pas akang ilmu-ilmu yang didapat dari mata kuliah ini bisa di sharing juga ke teman-teman ataupun ke adik tingkat gitu. Seperti ini metode belajarnya, kemudian cara mempelajari ilmunya ini dari mata kuliah ini, teknik-teknik itu seperti ini gitu. Cara memahami ini seperti ini. Alasan akang sih simpel aja sih Dep, jadi pengen sharing aja. Dan kalau misalkan kita sharing kan otomatis kita juga harus belajar lagi kan. Nah, jadi mengingat lagi gitu, oh mata kuliah ini tuh belajarnya tentang ini loh, kayak gini gitu. Nah, otomatis juga kan misalkan akang sharing tentang semester 2 gitu, mata kuliah proses manufaktur. Otomatis kan akang yang kemarin dari semester 6 itu atau semester 5 ini baca lagi kan mata kuliah yang udah diajarin itu seperti apa. Jadi kan nambah pengetahuan juga, kayak remember pengetahuan juga seperti itu. Maka nanti kan semester akhir kan perlu mengulas juga kan mata kuliah yang sudah diberikan sama Bapak Ibu dosen itu seperti apa, kayak gitu. Jadi suka aja sih dia jadi sharing pengalaman sih intinya seperti itu. Bah relasi juga ya Kang ya, terus pengalaman Betul. juga, terus juga mungkin jadi deket sama dosen itu kan nambah wawasan kita gitu. Kalau misalnya kita deket sama dosen, sharing gitu ya kan mungkin. Ya betul deh, siap. Oh ya, tadi kan dengar itu kan Akang tuh kan dipercaya ya sama Bu Yanita sama Pak Apit kan. Berarti kalau misalnya jadi asdos itu tuh dipilih sama dosen yang terkait ya Kang, bukan kayak nawarin diri atau ada kriteria-kriterianya gitu Kang. Apa gimana? Oke, siap. Oke deh, siap. Mungkin ini sharing aja ya pengalaman akang kemarin ataupun menjadi asisten dari Bapak Ibu dosen ini sendiri gitu. Untuk mungkin dari asisten dosen juga yang mendengarkan juga ada yang menjadi asprak, menjadi asdos juga yang lebih hebat dari akang juga sharing ataupun lebih banyak belajar gitu dengan teman-teman yang lainnya gitu dari asprak atau asdos di Fakultas Teknik dan Teknik Industri ini gitu kan ya. Untuk pengalaman dari akang sendiri yang penting itu kita mempunyai pas di kelas itu kita tuh aktif berbicara, aktif menyampaikan pendapat. Kemudian apabila nanti aktifnya itu seperti apa sih Kang? Nah, aktifnya itu kalau misalkan Bapak Ibu dosen itu bertanya, kita aktif gitu, bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari beliau gitu. Untuk itu
itu kan pasti kan bapak ibu dosen itu mengetahui dari mahasiswa kelas ini tuh ada yang aktif, ini tuh anaknya rajin ataupun apa gitu. Jadi kan mendapatkan sorotan juga ataupun mendapatkan poin juga kan dari bapak ibu dosen. Nah berawal dari situ juga sih Dep, dari kalau misalkan Akang itu alhamdulillah Akang menawarkan diri, kemudian alhamdulillah diberikan amanat dan kepercayaan dari bapak ibu dosen sendiri. Yang penting itu yang paling penting nih buat teman-teman gitu, buat kita di sini gitu, yang penting aktif gitu. Kalau misalkan kita menjadi mahasiswa aktif, kita menjadi mahasiswa rajin, baik itu nanti di akademis dan organisasi, pasti bapak ibu dosen juga gitu mengetahui kita gitu, apabila nanti kita menawarkan ataupun kitanya baik gitu, ataupun nanti kitanya aktif, pasti bapak ibu dosen juga senang kepada kita gitu, memberikan amanah dan tanggung jawabnya kepada kita untuk membantu beliau-beliau seperti itu. Iya ya Kang. Jadi kan buat teman-teman, mungkin teman-teman nanti 21, 20, bahkan 19 atau 18 mungkin masih ada yang bisa jadi asdos gitu kan. Biar mereka juga tertarik gitu Kang buat jadi asdos, ya kan? Teman-teman. Ya betul deh. Oh ya Kang, ini kan tadi kan di akademiknya kan Akang udah ngejelasin ya tentang gimana Akang jadi asdos gitu. Nah, tadi juga Akang udah nyebutin nih lomba-lomba apa yang Akang ikutin dari awal gitu kan, kayak HTI, terus esai, terus sekarang PKM kan ya Kang. Sekarang Akang lagi ngejalanin PKM ya? Betul, siap. Nah, Dedep tuh pengen nanya nih Kang, bagaimana sih cara Akang mempersiapkan diri untuk ikutin lomba-lomba itu? Di sisi lain kan juga Akang tuh sebagai asdos juga, terus juga kan ini kan lagi semester padat gitu kan, istilahnya lagi sibuk-sibuknya, terus juga dengar-dengar juga Akang sambil kerja gitu ya. Nah itu kira-kira gimana sih Akang mempersiapkan lomba-lomba tersebut? Oke siap. Mungkin kita flashback dulu ya untuk lomba-lomba yang sudah Akang ikuti gitu. Itu baik itu ada yang berhasil ataupun yang kurang beruntung gitu. Tapi Akang mencoba gitu. Untuk lomba-lomba ini sendiri gitu, Akang menjalankannya yaitu gitu, yang tadi gitu, ingin menambah pengalaman baru gitu. Seperti misalkan dalam dunia penulisan itu ini bakal kepake banget nanti pas semester selanjutnya gitu, bagaimana penulisan itu yang baik yang benar itu seperti apa. Kan kalau misalkan kita dari awal gitu, baik ini nanti nih teman-teman 2020 atau 2021 bahkan 2019 juga nih yang angkatan sama Dede mungkin yang ingin gitu lomba seperti lomba esai dan sebagainya, nanti juga kan dituntut penulisan itu kan harus bagus kan ya, harus bagus dan sebagainya. Nah nanti bakal kepake juga nih pas mata kuliah lainnya, apakah nanti ada penulisan laporan, penulisan seperti tugas-tugas besar dan sebagainya berhubungan dengan dunia, artikel jurnal dan sebagainya. Apalagi kan sekarang kita sebagai mahasiswa Unsika kan perlu mempublikasikan ya untuk syarat lulus dan syarat sidang seperti itu. Nah, kalau misalkan kitanya dari awal kita paham penulisannya itu dengan baik dan benar itu, nanti dapat kedepannya juga dapat dilancarkan seperti itu. Nah, untuk PKM sendiri kan untuk lomba-lomba ini kan bersifatnya tim ya Dep. Nah, bersifatnya tim kan nanti kan ada bagiannya masing-masing, mempunyai job desk-nya masing-masing. Nah, bisa mungkin juga kita mempunyai tim yang kerjasamanya bagus, tim yang solid, dan nanti insya Allah kesibukan kita juga ataupun nanti juga kalau misalnya kita sudah mengerjakan ini tinggal di backup oleh teman-teman yang lainnya gitu, seperti saling membackup dan mempunyai kerja sama tim yang baik gitu. Nah untuk membagi waktunya sendiri, pertanyaan dari Dedep tadi ya, nah untuk membagi waktunya gitu dari lomba dan tugas-tugas juga kan, nanti ada tugas-tugas dan individu, kelompok, praktikum dan sebagainya, itu kita cukup yang pertama komitmen dan tanggung jawab. Kalau misalkan kita udah ada komitmen, kita pasti bisa membagi waktu dengan baik dan benar gitu. Baik itu nanti sibuk-sibuk kita pasti ingat komitmen kita, tanggung jawab kita untuk mengerjakan lomba, mengerjakan tugas dan mengerjakan tanggung jawab kita apabila ada yang magang ataupun ada yang bekerja seperti itu. Jadi intinya itu kita harus tanggung jawab sama komitmen dan tepat waktu dalam menjalankan time management kita seperti itu, dan mempunyai apabila nanti lomba-lomba dan mempunyai tim yang mengerti kita,
bekerja sama dengan baik dan solidaritas seperti itu deh. Jadi yang pertama tuh kita harus komitmen juga ya sama apa yang kita lakuin, dan apa yang kita lakuin di awal kalau emang itu baik gitu ya Kang, itu tuh bakal ada benefitnya buat di depan nanti ya kan Kang. Ya siap, ya betul deh, betul banget. Makasih banget loh Kang udah sharing. BTW ini udah yang terakhir nih Kang, pertanyaan terakhir nih. Kira-kira nih ya Kang, dari Akang ada nggak sih pesan dan kesan gitu buat masyarakat teknik industri agar tetap semangat dalam masa perkuliahan ini, dengan mereka tuh agar mereka tuh bisa fokus ke akademik dan ke organisasi gitu. Apalagi ya tadi sekarang kan kuliah itu secara daring gitu kan, lagi pandemi, terus juga PPKM juga. Apalagi yang angkatan 2021 itu mereka belum pernah ketemu sama teman-temannya gitu. Ketemu ya paling secara virtual atau gimana gitu kan. Ada nggak Kang kira-kira pesan dan semangat buat masyarakat teknik industri FT Unsika ini Kang? Oke, pesan-pesan dari Akang ya, khususnya dari saya gitu. Mungkin terus semangat kepada teman-teman gitu, kepada teman-teman teknik industri baik itu angkatan 2020, 2019, 2018, bahkan Akang TT yang 2017 yang fokus ke skripsi nih, TA ya, teman-teman maba nih 2021 terus semangat. Mungkin pesan-pesannya kita harus selalu bekerja keras dengan baik gitu. Kemudian kita harus mengingat tanggung jawab sebagai mahasiswa itu seperti apa yang dituntut untuk melakukan tadi tridharma gitu ya, penelitian, pengabdian seperti itu. Kemudian mungkin saya ingin menyampaikan satu pesan gitu ya dari kakak tingkat angkatan 2015 yang selalu saya ingat gitu ya. Kita boleh lelah tetapi kita berhenti. Kita tidak boleh berhenti ataupun jadi intinya gini gitu. Misalkan kita lelah gitu untuk belajar, mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, kita tuh jangan berhenti gitu, berhenti untuk bermimpi, jangan berhenti untuk melanjutkan kita sebagai mahasiswa seperti itu. Jadi buat teman-teman di sini nih, itulah manfaatnya dari kita mengikuti aktif di akademik dan di organisasi itu banyak banget benefitnya, mulai dari relasi, pengalaman, juga sharing-sharing gitu kan. Dan apa yang kita lakuin selagi itu memang baik, itu bakal ada benefitnya di depan nanti, bakal ada rewardnya gitu ya Kang ya. Iya betul banget Dep, siap. Oke Kang, akhirnya nih pertanyaan udah selesai, terus dijawab baik banget sama Kang Deto, udah bener-bener cukup banget dan keren banget dijawab sama Kang Deto nih. Terima kasih banyak ya Kang udah nyempetin waktunya buat berbincang-bincang santai dengan Dedep selaku pembawa acara di Potika ini. Potika season 2 dengan bahasan kedua yaitu akademisi dan organisasi. Sebelumnya Dedep mau minta maaf nih Kang kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang pas gitu, atau kata-kata yang Dedep ucapin itu yang kurang enakin, yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekali lagi Dedep mau bilang terima kasih banget buat Kang Deto udah nyempetin jadi narasumber di Potika season 2 ini Kang. Oke, terima kasih kembali Dep. Mungkin saya juga ya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kemudian yang kurang berkenan ya untuk di sharing. Terima kasih juga nih teman-teman Kominfo dari HMT kita memberikan kesempatan saya untuk berbincang-bincang dan menjadi narasumber ya dalam materi kali ini gitu, tema kali ini gitu. Mungkin ini bisa menjadi salah satu semangat bagi teman-teman, baik itu teman-teman yang mendengarkan Potika ini gitu. Kemudian teman-teman dari mahasiswa baru nih 2021 dan 2020 mungkin nanti kita bisa bertemu secara langsung dan kita bisa sharing-sharing secara langsung seperti itu. Oke Kang, nggak lupa juga nih buat bilang makasih nih kepada teman-teman yang udah ngikutin nih Kang, yang udah ngedengerin podcast ini dari awal sampai akhir dengan pembahasan akademis dan organisasi juga. Semoga bermanfaat buat teman-teman di sini semua, bermanfaat buat masyarakat teknik industri. Nah, sampai ketemu nih buat teman-teman di sini buat podcast selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda dan tentunya lebih seru dan membuat teman-teman lebih asik dalam mendengarkannya.
Semoga dengan adanya podcast kali ini dapat menambah ilmu dan wawasan bagi teman-teman yang mendengarkan dan menjadikan bakal untuk mempersiapkan ke depannya agar kita semua itu lebih baik lagi. Terima kasih Engineer.